Imam Suddi kana qassaran, adalah Habib ini yaitu tukang pinatu, laundry. Wa qala Wahbun, berkata oleh Wahab an bin Munabbih, kana rajulun ya'malul harira, adalah Habib ini yaitu laki-laki ya'malul harira, yang membuat akan sutra. Wa kana manziluhu inda aqsa babin min abwabil Madinah, dan adalah rumahnya Habib ini inda aqsa babin, yaitu di ujung pintu, min abwabil Madinah, daripada pintu-pintu kota. Wa kana rajulun dha sidqatin, dha sadaqatin, dan adalah Habib an-Najjar rajulan, yaitu laki-laki dha sadaqatin, yang memiliki sedekah, tukang sedekah. Yajma'u kasbahu idza amsa, mengumpulkan oleh Habib akan usahanya apabila petang hari. Fayaqsimuhu nisfaini, maka membagi oleh Habib akan harta usahanya itu akan dua bagian. Fayut'imu nisfan li'iyalihi, maka memberi makan oleh Habib akan setengah bagi keluarganya. Wa yatasaddaqu binisbihil akhari adal fuqara'i, dan bersedekah oleh Habib dengan separuh harta yang lain atas orang fakir miskin. Falamma balaghahu anna qaumahu qasadu qatla rusuli ja'ahum sa'iyan, maka tatkala sampai berita pada Habib oleh bahwa kaumnya itu bertujuan oleh kaum akan membunuh para rasul, ja'ahum, maka datang oleh Habib pada kaumnya sa'iyan, padahal bergegas-gegas berlari. Qala, berkata Habib, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalina, ikuti olehmu para rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, ikuti olehmu akan orang yang tidak meminta akan kamu akan upahan, wa hum muhtadun, padahal mereka muhtaduna, yaitu beroleh petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, kajian kita pada petang hari ini masih membahas tafsir surat Yasin. Memasuki ayat wajah min aqsal madinati rajulun yas'a, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Saudara-saudara sekalian, ketika Nabi Isa alaihissalam bersama para murid-muridnya yang diutus di Antioquia, yakni daerah di mana Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah untuk memberikan ajaran tauhid kepada masyarakat Antioquia yang sekarang masuk wilayah Turki.
ketika Rasul itu menyampaikan ajaran kepada masyarakat Antioquia, ternyata dakwah itu tidak mudah. Begitu banyak tantangan-tantangan dan tantangan-tantangan dalam dakwah Islamiyah itu. Ditantang oleh masyarakat Antioquia, menjelaskan bahwa dia datang sebagai Rasul untuk mengajak kepada agama tauhid, mengesahkan Allah. Apa sambutan masyarakat Antioquia? Ma antum illa basyarun misluna. Kamu ini adalah manusia biasa. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in, Tuhan tak turunkan putusan. In antum illa kadhibun, Anda ini bohong. Ditentang oleh kaumnya. Masa Rasul manusia tidak paham? Kalau Rasul bukan manusia, sulit nyontohnya. Kita mau nyontoh malaikat, malaikat nggak doyan nasi, nggak doyan wadon, nggak demen, nggak doyan belanja, nggak minum, nyontohnya susah. Maka dikasih sampel oleh Allah manusia supaya gampang nyontohnya. Dia kalau tidak makan lapar, dia kalau nggak minum haus, dia butuh juga yang namanya hubungan biologis berumah tangga, butuh anak, butuh istri. Ini harus manusia, nyontohnya gampang, tapi manusia yang luar biasa. Itulah Rasul. Disampaikan oleh Rasul kala itu, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balagh. Kata para Rasul, kami ini utusan. Masalah percaya dan tidak itu urusan sampean. Pokoknya tugas kami menyampaikan ajaran agama. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Kami ini tugasnya tabligh, nyampein ajaran. Ternyata ditentang habis-habisan, mau dibunuh. Sampailah didukung oleh Nabi ketiga namanya Syam'un, udah kelewat fa'azzazna bisalisin. Nah, tapi saudara, di dalam dakwah itu meski ada yang nentang, ada juga orang yang berpikiran jernih, yang menilai sesuatu bukan dari dongeng qil wal qal, bukan dari katanya dan katanya doang, tapi membaca sebuah kebenaran. Itu ada namanya pembela kebenaran. Surat Yasin, saudara, turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi di Mekah, di kampung sendiri, menyampaikan dakwah Islamiyah, mengajarkan ajaran tauhid, menyampaikan kelirunya manusia menyembah batu dan berhala. Ditentang oleh Abu Jahal, ditentang oleh Walid bin Mughirah, bahkan Abu Lahab, masih familinya Nabi, menentang juga. Turun Yasin kepada Nabi untuk mengambil pelajaran. Begitulah di dalam menyampaikan kebenaran ada yang menentang,
kaum Ansor. Itu biasa di dalam dakwah Islamiyah. Ini cerita daripada Rasul yang diutus di Antioquia. Dijelaskan pada malam hari ini, waja'a rajulun min aqsal madinati rajulun yas'a. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Kata Allah, dari ujung kampung, bukan dari tengah-tengah masyarakat yang ada Rasul yang ditentang. Ada orang yang beriman kepada Allah. Dia berjalan melihat Rasul ditindas, melihat Rasul sampai diturunkan 3 ditindas. Siapa namanya orang ini? Dalam kitab tafsir kita namanya Habib namanya Habib. Kerjaannya tukang kayu, ngampakin kayu, usahanya. Disebutlah Habib An-Najjar. Kata ahli tafsir Imam Ikrimah, namanya Habib An-Najjar. Habib yang kerjaannya tukang potong kayu, tukang tebang pohon. Dari ujung di tengah kota udah nggak ada pohon-pohonan. Yang masih banyak pohon di pinggiran. Namanya Habib An-Najjar. Tapi kata Imam Sudi sebagai ahli tafsir, Habib ini bukan tukang kayu, tapi kerjaannya tukang binatu. Apa binatu? Laundry, tukang cuci, tukang binatu, Tapi kata ahli tafsir yang lain, Imam Wahab bin Munabbih, dia bukan tukang binatu, tapi tukang bikin sutra, bikin kain, pedagang, bikin lepis, bikin kain. Nampaknya dari 3 pendapat ini tidak salah. Habib memang kerjaannya mohon potong pohon randu tahu randu, pohon kapasnya dicampur dengan sutra, dibuat pakaian, lalu kemudian di laundry dicucikan. Kalau bikin lepis itu nggak langsung dibuat, dicuci dulu, direndam. Biar itu apa namanya direndamnya itu? Kan pada usaha ini kan direndam itu, cuci nggak? Kan pakai panas itu cucinya itu, air kimia itu. Mau diwarnain apa kan biasanya begitu. Intinya namanya Habib, kerjaannya apa ya? Ulama tafsir berbeda-beda. Namanya Habib ini orang jujur, orang baik, tinggalnya di ujung kampung. Dia bukan sekedar baik doang, tapi dia hobi berbagi, tukang berderma. Habib menyadari alangkah celakanya orang yang punya duit, yang tahu nilai sedekah ketika dia sudah bangkrut, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Habib menyadari dari usahanya, berbaginya luar biasa, 50% keuntungannya dari usaha, 50 buat keluarga, 50 buat dibagi-bagi, berderma. Kalau hari itu untungnya 100.000, 50.000 buat keluarganya,
50.000 buat berbagi. Kalau hari itu untungnya 1.000.000, 500.000 buat keluarganya, 500.000 buat berbagi. Kalau untungnya 10 juta, 5 juta buat keluarganya, 5 juta buat berbagi. Begitu seterusnya kehidupan daripada Habib An-Najjar. Dia demen berbagi. Maka kemudian itu Habib An-Najjar ini dia lari mendengar ada ulama, ada putusan Allah yang ditentang mau dibunuh oleh masyarakat yang tidak mengerti luhurnya ajaran tauhid, yang tidak mengerti tentang sebuah kebenaran. Maka Habib lari tergopoh-gopoh. Lalu kemudian dia sebagai kepala suku menyampaikan kepada masyarakatnya, dia sebagai tokoh. Dia bilang, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai para masyarakat, ayo pada ikuti putusan Allah. Ikuti putusan Allah. Ikuti. Ini benar. Cirinya pembawa dakwah yang benar itu dua, kata Habib. Dan ente boleh teliti, ini Rasul yang datang ini ada dua ciri utama yang menyampaikan ajaran yang benar, yaitu ada dua ciri yang sederhana yang gampang dicirikan tentang dakwahnya itu berisi kebenaran. Yang pertama, ittabi'u man la yas'alukum ajran. Cirinya tidak memakai tarif, tidak ada tarif, hendak minta upah. Ente berani undang aneh, berapa ente mau bayar? Hendak begitu ini Rasul. Lihat, dia hendak pakai tarif begitu. Dia datang memang minta upah sama ente. Ada enggak yang dimintain duit sama Rasul dipalakin? Enggak ada. Ini ciri kebenaran dakwah, tidak meminta upah, tidak memakai tarif. Udah kayak gojek aja begitu. Enggak. Dia dikasih, dia diterima sebagai hadiah. Tapi kalau dia dikasih sedekah, dia tidak bakalan mau. Itu ciri Rasul, kata Habib An-Najjar. Wa hum muhtadun. Ajarannya adalah ajaran hidayah. Mereka itu diberikan hidayah. Ajarannya mengajak orang untuk dekat dengan Allah, untuk dekat dengan Allah, untuk melakukan kebaikan, untuk menjauhi kemungkaran. Begitulah yang namanya disebut ajaran yang benar. La yas'alukum ajran. Yang kedua, wa hum muhtadun. Dua. Itu ciri. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah diminta dananya oleh Nabi. Tidak. Bahkan waktu mau ngasih sama Nabi,
buat engkau. Kata Nabi, tidak mau. Kami beli aja. Berapa kau jual? Kan perlu diurus, perlu ini. Biasa aja harganya Abu Bakar. Bingung murid jual sama guru. Enggak, hadiah aja. Tak mau. Saya mau beli aja. Kata Abu Bakar pada akhirnya dia bingung. Nabi yang putusin. Kalau ente bingung, modalnya aja dah. Berapa tempo hari beli? Saya bayar gantiin itu aja. Kalau ente kamu, akhirnya dibeli oleh Nabi dengan harga modal. Beli. Tidak ada yang namanya Nabi minta-minta, tidak. Kecuali untuk dakwah Islamiyah, bangun masjid itu bukan minta, ngajak. Kalau untuk minta dia tidak, sebab pantas bagi pembawa misi kebaikan minta-minta upah, sebab murah harganya. Sebagai dakwah Islamiyah yang dicari adalah ridho. Upah terlalu murah buat harga sebuah ilmu. Makalah ketika Nabi hijrah ke Madinah, Salman Al-Farisi kasih sodakoh sama Nabi Muhammad, ini sodakoh buat kau. Nabi terima, dikasih kepada teman-temannya. Hendak makan itu makanan. Kata Nabi, saya tidak makan sedekah. Kata Salman, satu ciri pembawa kebenaran. Kemudian ada kesempatan lagi Salman datang kepada Nabi membawa makanan. Ini hadiah wahai Muhammad. Lalu kemudian diterima oleh Nabi dan dimakan oleh Nabi, kemudian dibagikan juga kepada para sahabat. Kata Nabi, kalau hadiah saya terima. Apa bedanya hadiah dan sedekah? Kalau sedekah memberi karena kasihan, dan Nabi pantang dikasihani. Tapi kalau hadiah memberi karena hormat, memberi karena memuliakan, mengagungkan, agungnya yang diberi daripada si pemberi, maka hadiah diterima oleh Nabi sebagai bentuk pengagungan. Orang menghormat, diterima penghormatan itu. Kata Salman, dua ini ciri daripada pembawa kebenaran. Cuma karena di kitab Injil itu ada 3 cirinya, di belakangnya ada tanda-tanda cincin kenabian, stempel kenabian, maka diintip oleh Salman. Antara belikat Nabi ada cincin atau stempel kenabian. Syahadatlah Salman Al-Farisi masuk Islam. Jadi yang namanya kebenaran itu tak memakai tarikh. Tapi kalau kemudian ente undangannya DP-nya mana DP-nya? DP mau ngasih DP berapa? Ini tidak jelas. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Ikutilah pembawa kebenaran yang tak meminta-minta upah. Dia tidak pakai tarikh dia. Dia sampaikan ilmu Allah buat makhluk Allah. Dia sadar khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang memberi banyak manfaat kepada orang banyak. Dan tidak ada cara yang terbesar untuk memberi manfaat kepada orang banyak
selain daripada berbagi ilmu Allah kepada makhluk Allah, yang kalau diamalin menjadi jariah, yang kalau diajarin lagi oleh yang mendengar menjadi jariah, yang tiada habis dia punya nilai. Upahnya amal Allah, upahnya amal Allah. Yang kedua, wahum muhtadun, mereka itu beroleh hidayah, mengajak kepada hidayah, mengajak kepada jalan yang lurus, tidak menyesat-nyesatkan, apalagi menuju sesat ulama-ulama lantaran tidak sama pemikirannya dengan dia. Dia mengata bid'ah, dia mengata dia syirik, dia mengata khurafat, dia mengata sifat 20 ini syirik, sifat 20 tidak benar. Ini namanya orang-orang yang tidak beroleh hidayah, orang yang gampang nyalah-nyalahin orang tanpa dipikirkan. Itu yang disebut tak boleh kita ikuti. Tapi Islam itu agama yang luas, Islam itu agama yang luas, Islam itu agama yang enak dan mengenakan, mudah tapi tidak dimudah-mudahin, murah tapi bukan murahan. Inilah Islam. Orang-orang yang mengkaji surat Yasin kudu menjadi rajulun yas'al, kudu menjadi Habib An-Najjar masa kini. Di tengah-tengah gelombang luar biasa dengan era keterbukaan, maka kita harus menjadi sahibu Yasin. Kita harus menjadi pribadi surat Yasin yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Dari jantung ini bakal mengalirkan darah kemana-mana ke sekujur tubuh. Maka orang muslim pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menjadi Habib An-Najjar masa kini, yaitu wajah min aqsal madinati rajulun yasna qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Muslim harus menjadi surat Yasin, Muslim harus mengamalkan surat Yasin. Apa itu rajulun yasna? Kita harus menjadi pribadi muslim yang bergegas menyampaikan kebenaran kemana-mana. Medianya banyak, ada Facebook, ada Instagram, ada WA dan seterusnya. Sampaikan kebenaran adalah kebenaran. Jangan menyampaikan yang tidak-tidak, yang membuat orang jadi takut. Sampaikan yang membuat orang termotivasi, tergerak menjadi orang-orang yang optimis dalam hidup. Jangan kayak orang-orang yang didongengin orang mati mulu tiap hari yang diumumin. Umumin dong orang yang sembuh. Hari ini yang sembuh sekian, hari ini yang sembuh sekian ratus. Jadi termotivasi, yang sakit juga sembuh. Jangan dilaporin yang mati mulu tiap hari, juga dari dulu juga udah banyak yang mati. Jangan kita jadi dokter, ada pasien datang lalu dia nanya kenapa ini pinggang saya ini sakit banget dok, ngilu. Waduh, yang model kayak begini pasien saya tempo hari 3 hari mati pak, mati.
Kira-kira ini pasien ini jadi sembuh gak ini? Kenapa? Karena ditakut-takuti. Maka jadi orang dokter umumin yang benar. Kenapa Pak ini pinggang? Waduh, ini meringan deh, ringan. Yang berat dari ini aja sembuh. Mana banyak, ini meringan kecil. Jadi orang jadi semangat. Itulah Muslim. Jangan yang nakut-nakuti. Dari zaman Ki Benen, tahu Ki Benen enggak? Itu sudah orang mati diumumin banyak tiap hari. Banyak enggak? Banyak. Kalau mau diumumin, jangan umumin orang mati, Pak. Nggak usah. Karena bikin takut. Kita dimotivasi untuk hidup. Jadi orang jadi ciut, jangan dicuci dengan begitu mulu. Informasikan yang enak-enak. Sembuh sekian ribu, besok lagi sembuh lagi sekian ribu, di Aceh sekian, Papua sekian, ini sekian, begitu. Jadi orang yang nonton itu, kalau kemudian dia sakit umpamanya termotivasi sembuh, yang tidak sakit jadi optimis, jadi tenang. Jadi begitulah yang disampaikan adalah hidayah yang enak-enak. Bagaimana kalau sampai seorang dai salah menyampaikan agama? Yang kedua, wahum muhtadun, keliru yang ini. Dia menyampaikan di kelompok para pelacur, dia bilang, wahai para pelacur, ente bakalan masuk neraka, dan di neraka itu ampun panasnya, Masya Allah. Yang kayak begitu enggak bakalan ini pelacur taubat, enggak bakalan. Karena yang disampaikan adalah menakut-nakuti. Sampaikan yang menyejukkan. Wahai para pelacur, Tuhan kita Maha Pengampun. Dosa segede apa aja, kalau kita serius mau balik sama Allah, menyadari bahwa tugas di dunia ini bukan untuk membuat kerusakan, tapi kita untuk membuat sesuatu yang bernilai manfaat. Anda walaupun sudah berkali-kali jadi pelacur bertahun-tahun, bila bertaubat hari ini, Allah buka pintu taubatnya lebar-lebar, surga menanti Anda. Tidak ada orang itu yang tidak diterima taubatnya bila serius bertaubat. Nabi menyampaikan, innallaha la yabsutu yadahu fil nahar liyatuba musibul lail. Allah buka tangannya siang hari, yang malam melacur, kalau dia taubat diterima. Maka pelacur pun juga ada kesadaran, pengen insaf, karena disampaikan yang enak-enak. Jangan disampaikan yang tidak enak-enak. Sampaikan benar walaupun benar. Sebab ada orang yang belum siap untuk menerima kayak begini. Yang terganggu pada akhirnya kejiwaan. Bila kejiwaan terganggu bahaya. Lihat yang diributkan oleh orang yang namanya corona. Asal ada isu si anu kena corona, enggak pakai nanya bener apa kagak, dongengin lagi. Udah langsung diisolasi, kagak boleh bergaul, kagak boleh ini. Itu yang bikin dia rusak. Kejiwaan dan mentalnya dia belum siap untuk menerima kayak begitu. Saya sering ditelepon sampai hari ini. Ada yang adu lagi jamaah huruf. Kenapa? Ada berita, dengar gak? Apaan? Dengar gak? Iya, apaan berita? Saya dituduh
udah jalan lagi, bekerja kantor lagi. Banyak yang kayak begitu. Jangan ditakut-takuti. Ini corona tidak ada vaksinnya, tidak ada vaksinnya. Itu namanya nakut-nakutin. Pertanyaannya, ada yang sembuh nggak? Ada yang sembuh nggak corona? Nggak ada. Ada yang sembuh nggak? Hah? Ada. Banyak nggak? Berarti ada obatnya nggak? Iya ada. Kalau nggak ada obatnya nggak ada yang sembuh. Nakut-nakuti aja. Yang kayak begitu. Jadi orang kasihan. Saya orang-orang kasihan. Aduh kasihan. Begitu. Enggak apa. Begitu. Zaman sekarang ente demam dikit aja. Demam udah gak ada lagi. Corona. Itu sekarang enggak jelas. Zaman dulu digigit malaria demam juga, tapi gak corona. Begitu. Apa aja jadi corona. Sekarang enggak jelas standarnya, enggak jelas. Itu begitu. Virus itu ada. Virus itu ada, dan kita yakin bahwa virus itu ada. Kalau nggak ada, kasihan tuh yang kuliah-kuliah kedokteran. Kalau subuh doa, sholat duha, dokter-dokter tuh kalau subuh sholat duha minta apa? Halo, dokter subuh sholat duha minta apa? Minta orang sakit. Dokter tuh pagi-pagi tuh sholat duha minta apa? Minta apa? Minta rezeki. Minta apa? Rezekinya apa? Rezekinya apa? Orang sakit. Rezekinya apa? Kalau orang pada sehat semua tuh dokter kuliah mahal-mahal lu, maka Tuhan kasih virus semua ada. Kasihan sama dokter. Dari dulu biasa. Nggak apa-apa. Tes swab gratis atau bayar? Hah? Lebay. Kita kerja nggak boleh. Toko di Cipulir dibatasi, suruh bayar. Nggak pakai masker bayar nggak? Iya bayar lagi, duit ada. Ya diperes aja ini. Bayarmu. Begini. Udah pakai masker, nggak boleh pakai kain sekuba. Masih tipis, masih nembus. Kalau mau pakai itu lengkap 10, biar enak mati nggak bisa juga. Ada yang agak-agak hidup ini jadi bingung. Saya sih tidak menuduh konspirasi, tidak. Cuman dibesar-besarkan itu namanya konspirasi. Saya menuduh konspirasi mau enggak, tapi makin digede-gedein, diberitain dari pagi ke pagi, itu mulu yang diomongin. Puyeng yang dengar juga, yang enak-enak. Masa nggak ada berita yang lain di negara ini? Begitu yang ada beritanya itu, beritain dong bayi lahir berapa, dari Sabang sampai Merauke dari Buktiran, begitu. Yang mati sama yang lahir kalau mau dihitung-hitung banyakan yang lahir, banyak. Yang enak beritain.
Dalam dakwah itu diatur. Muslim begitu, jadi jangan kita nyebarin corona, tidak usah. Kalau orang nanya apa itu corona, kopi, rokok sempurna. Yang kayak gitu biasanya. Makin saudara takut, paranoid, makin menetap di leher, makin menetap di kepala, dan itu menurunkan imun dan saudara jadi sakit. Karena itu mulu yang kita. Saudara baca ratib saja, kencengin ratib, kencengin rapid, jangan rapid, ratib, kencengin apa? Ratib, jangan rapid, ratib saja, ratib, jangan bingung. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian ini sebagai madrasah penempaan jiwa, mantapkan keimanan kita kepada Allah. Mati mau dari dulu, sebelum ada corona juga banyak mati juga, mati juga. Kalau mau diumumin dari dulu, banyak nggak yang mati? Dari Sabang sampai Merauke banyak nggak? Banyak. Kalau mau diumum, jadi biasa saja. Nyuruhnya mama kita jangan panik, tapi yang diceritain itu mulu. Namanya mah ente kudu panik. Ngomongnya mah jangan panik, jangan itu. Ya Rabbana, ada ibu-ibu di rumah, keluar rumah juga kagak, dari kamar ke dapur, dapur ke kamar, cuci tangan sampai 17 kali. Udah kayak rakaat sholat aja sehari semalam 17 rakaat. Di rumah aja nggak ngapa-ngapa. Paranoid. Kita orang saudara biasa, biasa saja, biasa saja. Makin saudara lamunin, makin stres. Yang dagang-dagang Allah Maha Kuasa. Allah itu Ad-Dar, memberi ujian, tapi juga An-Nafi', memberikan banyak manfaat sama kita. Jangan satu sisi saja yang dipandang corona, tapi kebaikan Allah yang begitu banyak kurang dipandang oleh kita, sehingga kita menjelek-jelekan Tuhan. Pikiran kita terpaut ke situ, dan itu merupakan bukan wahun muhtadun. Ini tidak benar yang disampaikan. Harus cantik menyampaikan agama, harus cantik. Betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat pengaruh luar biasa, ada orang bilang begini sama Nabi, coba pikirin, wahai Muhammad. Begitulah dia bilang, saya tertarik dengan ajaran kau ini. Saya sungguh membaca engkau ini membawa kebenaran, dan ajaranmu ini benar. Kami tertarik dan percaya ajaran kau. Cuman, bolehkah buat saya ada spesial? Buat saya doang deh, yang lain gak usah. Kalau hanya dikasih spesial pengikutmu, maka saya mau syahadat detik ini juga. Asal buat saya ini ada dikasih spesial ajaran, karena ada hobi yang saya nggak bisa tinggal ini Muhammad. Kata sahabat-sahabat, apa hobi ente? Saya ini sulit ninggalin main perempuan, enggak bisa. Saya demen banget sama perempuan. Yang kedua, saya ini demen minum-minuman, demen minum
judi. Buat saya Muhammad, kalau boleh minum boleh, judi boleh, main perempuan boleh, buat saya aja. Kalau kau izinin, saya syahadat sekarang. Sahabat-sahabat Nabi pada protes dan melotot. Model kayak lu gak usah. Di Islam juga banyak. Mau motor-motor Islam aja. Gak usah model begini mau Nabi. Bikin motor Islam aja. Tapi lah lihat. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kata Nabi, sebentar. Sini anak, ya, sini. Gimana? Apa itu penawaran tadi? Iya, engkau ini ajarannya benar, dan engkau ini benar yang dibawa. Saya tertarik dengan kau. Cuman saya ini punya hobi yang sulit buat saya ditinggal. Main perempuan susah, Muhammad susah. Kalau saya dilarang-larang, judi, minum-minuman susah. Jadi buat saya nih yang 3 nih boleh. Saya sadar nih. Baik. Kata Nabi, sama sahabat udah diem aja, ada diem. Sini. Boleh nggak kalau ente mengajukan 3 syarat, saya 1 aja syaratnya. Begitu. Ente 3, saya minta syarat sama ente 1. Apa syaratnya? Saya minta ente jangan bohong. Si anak muda tertarik. Timbang 1 doang lawan 3, masih menang 3, untung 2. Aku syaratnya. Ini 3, masih untung 2. Baik, saya terima tawaranmu. Saya nggak bohong. Baik. Syahadat. Dia Islam, ikut sama pengajian Nabi, bagus, rajin ibadahnya, ikut ngaji kemana-mana Nabi dakwah. Lama kelamaan setelah setahun muncul penyakit lama. Lihat perempuan drama Korea, kan pahanya kemana-mana. Ini cakep juga ini drama Korea. Ini namanya drakor. K-pop namanya, pop Korea. Paham kemana-mana. Kambuh penyakit lama. Pengen main perempuan, lalu dia jalanlah ke diskotik. Jalan, duduklah dia, dugem namanya. Pas duduk lihat perempuan cakep, dia makin duduk di situ makin ingat penyakit lama. Dia pengen main perempuan, tapi kemudian dia mikir, kalau saya main perempuan, lalu kemudian saya ketemu sama Nabi Muhammad, lalu saya ditanya, bagaimana? Ente main perempuan enggak? Kalau saya jawab enggak, saya bohong, dan janjinya jangan bohong. Tapi kalau saya jawab iya, saya dirajam. Karena hukum Islam, kalau orang udah berkeluarga main perempuan, maka kudu dirajam, lemparin batu sampai mati.
Enggak jadi. Besok lagi teman-teman lamanya ngajak minum-minuman, dia mulai teringat adalah teh botol, cap topi miring, macam-macam. Lalu kemudian kumpul mau minum-minuman, dia mikir lagi, kalau saya minum, lalu ditanya sama Nabi Muhammad, "Fulan, bagaimana? Ente minum enggak?" Kalau saya jawab enggak, saya bohong. Kalau saya jawab iya, telah dicampur dalam hukum Islam minum-minuman. Repot juga. Enggak jadi. Begitulah sampai pada akhirnya ketika jumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dia selamat sama Nabi dan dia mengatakan 1 lawan 3 menang 1. 1 lawan 3 menang 1. Syarat engkau memang mudah, jangan bohong, tapi repot. Nutup apa yang 3 Nabi, nutup. Terima kasih. Begitulah cara dakwah. Bahasanya yang bagus. Orang Sunda nyuruh anaknya mandi susah banget. Nggak mau mandi, dingin. Nggak. Ente nggak usah mandi, nggak usah. Ente siram aja, siram badannya, siram aja badannya. Nggak usah mandi, nggak usah. Siram aja, siram. Iya, siram. Enggak pakai sabunan, enggak usah. Yang penting disiram aja. Iya, baik-baik disiram badannya. Jangan badan doang, rambutnya juga disiram. Disiram juga rambutnya. Itu kayaknya di rambut itu ada kutunya, kasih aja tuh. Yang mana? Itu yang warna biru. Sampo iya, kasih itu. Dikit aja, gak usah banyak-banyak, dikit. Mandi juga. Maka orang Sunda tuh tidak ada mandi, namanya siram. Kalau buat anak-anak iam aja iam. Iam itu siram. Bahasanya begitu. Bahasanya. Jadi begitulah membungkus bahasa. Sampai orang tua anak-anaknya minum obat manis, padahal pahit, manis. Begitulah, jangan disampaikan apa adanya. Ini pada mati ini, takut, orang takut, dan itu merusak jiwa. Salah dalam dakwah. Islam ini dakwahnya kudu benar, kudu baik dakwahnya, yang enak dakwah. Jangan asal kasihan orang, jangan. Yang enak, lihat orang dulu ngajarin Quran aja sabar. Ini cakep nih, udah bagus nih bacanya, udah bagus. Padahal belum. Begitulah memotivasi orang. Enggak kayak kita, ada orang ngaji, mau kemana? Ke masjid ngaji. Paling juga anak-anak tai ayam. Matahin aja. Baru dimotivasi udah bagus, ngaji cakep nih, ngaji nih. Cakep nih. Begitu mestinya. Kita enggak begitu. Salah mulu. Ditakut-takutin mulu. Begitu. Akhirnya usaha dibatasi, sementara bank nggak dibatasi. Cicilan nggak kenal corona nggak cicilan. Kagak. Ini bagaimana? Makin dicekek aja, tambah susah. Udah begitu nggak
Yang pakai masker kasih duit 250.000. Kira-kira orang pada pakai masker nggak? Pakai dia. Kenapa? Kasih duit 250.000. Ini mengira ini denda nggak pakai masker udah hampir 1 miliar. Alhamdulillah pendapatan. Ya, rakyatnya tanpa sengsara dicekek. Alhamdulillah. Ini tidak benar. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ini rumusan jadi muslim. Sampaikan kebenaran sebisa kita dengan cara penyampaian yang cantik, yang mendorong orang untuk gemar kepada kebaikan, dan dari sana pelan-pelan tapi pasti akan menjauhi kemaksiatan. Ini sajalah daripada ngaji kita malam hari ini. Kita baca Fatihah, di dalam kita duduk di majelis ilmu, melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah. Hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Allah beri kita rezeki yang luas, yang halal, yang banyak, yang barakah. Allah lancarkan usaha-usaha dan ikhtiar kita. Yang kurang sehat Allah beri kesehatan yang segera dan sempurna. Mudah-mudahan dengan duduk di majelis ilmu Allah beri kita kekuatan iman dan kekuatan Islam serta kebagusan imun badan kita. Allah lindungi kita, keluarga kita, dan anak-anak kita dari berbagai penyakit zahir maupun penyakit batin. Allah anugerahi akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah.